Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali sebagai anak harimau, adalah menekan adik-adikku ke tanah, dan menggesek-gesekkan mereka dengan brutal. Itu karena mereka, yang satu adalah Ratu Reinkarnasi yang ingin menjadikanku sebagai tunggangannya, dan yang satunya lagi adalah Raja Iblis kuno yang berencana melahapku untuk berkultivasi. Sayangnya, mereka tidak tahu kalau kakak mereka yang terlihat polos di mata mereka ini ternyata bisa mendengar suara hati mereka. Jadi tunggangan, katamu, mangsa dengan darah yang sama? Kalau macan tidak mengaum, kalian kira aku ini kucing manis? Hah? Detik berikutnya, dengan satu lompatan, aku langsung menerkam adik harimauku hingga jatuh ke tanah. Dua cakar berbuluku yang empuk menekan tubuhnya dengan kuat. Ini tentu saja membuat si adik harimau Raja Iblis itu sangat marah. Dasar kau binatang rendahan, beraninya kau menyentuhku. Aku, sang Raja Iblis, bersumpah akan mencabik-cabikmu. Sambil berkata begitu, tubuh mungilnya terus meronta-ronta, tetapi sama sekali tidak bisa menggeserku sedikit pun. Melihat itu, aku menunjukkan ekspresi ganas. Ingin melahapku? Kalau begitu, jangan salahkan abang kalau bertindak kejam. Begitu selesai bicara, aku membuka mulut harimauku dan langsung menggigit lehernya. Tapi tepat pada saat itu, sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di depan mataku. Sistem umpan balik selesai dimuat. Selama target yang terikat menjadi lebih kuat, kau akan mendapatkan umpan balik 10 kali lipat secara bersamaan. Mendengar itu, gerakanku langsung terhenti sejenak. Dan si harimau nomor 2 itu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri. Dengan 4 kaki kecilnya yang pendek, dia bergegas bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Penghinaan yang luar biasa. Aku, Raja Iblis kuno yang agung, Juran dibuli oleh seekor binatang. Sesaat, berbagai cara kejam melintas di benaknya. Tunggu sampai ilmu iblis penelan langitku sempurna. Aku pasti akan menguliti dan mencabik-cabikmu. Wahai harimau bodoh. Untuk melampiaskan kebencian di hatiku ini. Namun, saat ini aku sama sekali tidak peduli pada si harimau hitam kecil ini. Sepenuhnya fokus pada sistem. Sistem, bagaimana cara mengikat target? Cukup dengan melakukan kontak fisik dengan pihak lain. Maka kamu bisa memilih untuk mengikatnya atau tidak. Pengingat ramah, tuan rumah hanya memiliki total 5 kali kesempatan mengikat. Loh, mendengar kata-kata ini, mataku langsung berbinar. Benar-benar kebetulan sekali, adik perempuanku adalah Maharani ras manusia. Adik laki-lakiku adalah Raja Iblis kuno. Pencapaian mereka di masa depan pasti akan luar biasa. Jika aku mengikat kedua orang ini, bukankah di masa depan aku akan dengan mudah mencapai puncak kehidupan harimau? Memikirkan hal ini, aku langsung berjalan menghampiri adik harimau ketigaku. Melihat itu, Liu Ruyan langsung berteriak memperingatkan. Mengganggu kakak kedua sudahlah. Apa kau juga mau macam-macam dengan Maharani ini? Melihat adikku sang Maharani memasang wajah waspada, aku langsung berhenti di tempat. Seolah-olah aku ketakutan. Melihat gerakanku, Liu Ruyan merasa sangat puas. Harimau bodoh ini masih tahu diri. Setelah itu, dia pun berbalik dan mulai mengamati lingkungan sekitar. Sementara itu, aku berjalan mengendap-endap ke belakangnya. Saat dia lengah, aku langsung menepuk pahanya. Liu Ruyan tertegun sejenak, lalu langsung menjadi sangat marah. Sialan, beraninya kau mempermainkan Maharani ini. Pada saat yang sama, di hadapanku muncul notifikasi sistem bahwa pengikatan berhasil. Melihat itu, hatiku sangat gembira. Aku pun buru-buru kabur. Sementara Liu Ruyan meraung marah, dan langsung mengejarku. Tapi bagaimanapun juga, dia baru saja bereinkarnasi. Kondisi fisiknya masih sedikit lebih lemah dibandingkan denganku, kakaknya. Tak lama kemudian, dia pun menyerah karena kehabisan tenaga. Dia hanya bisa meraung marah ke arah punggungku. Setelah Maharani ini berkultivasi kembali, aku pasti akan menjadikanmu, harimau bodoh ini, sebagai tungganganku. Melihat itu, akhirnya aku berhenti sambil terengah-engah. Macan betina ini memang tidak bisa diganggu. Sifatnya galak sekali. Saat ini, adik kaisar wanita sudah berhasil terikat. Tinggal adik Raja Iblis saja. Aku pun mulai mengamati seluruh kandang harimau. Tak lama kemudian, aku pun melihat separuh wajah harimau yang kukenal di balik sebatang pohon. Adikku yang bodoh, sekarang giliranmu. Ya, melihat tatapanku mengarah padanya, tanpa sadar kepala King Chang langsung ditarik mundur. Orang ini mau berbuat apa lagi? Sementara aku tersenyum sinis dalam hati. Heh, masih mau sembunyi? Aku pun langsung melangkah maju, berjalan ke arahnya dengan tatapan buas. Melihat itu, King Chang langsung mengumpat dalam hati. Sialan, harimau bodoh ini pasti punya niat jahat. Dia langsung berbalik dan mau kabur. Tapi di detik berikutnya, aku langsung menerkamnya seperti harimau lapar. Dan langsung kutindih di bawah badanku. Kamu reinkarnasi Raja Iblis, kan? Kamu mau melahapku, kan? Apa kamu tidak tahu siapa yang lebih berkuasa di sini? Sambil bicara, aku terus nampar wajah kecilnya, membuat sang Raja Iblis menjerit-jerit kesakitan. Sampai sistem memunculkan pemberitahuan bahwa ikatan berhasil. Barulah aku melepaskannya, dan membiarkannya kabur. Kemudian, aku melihat ke panel atribut. Tuan rumah telah terikat dengan target Liu Ruyan, Dongfang King. Oh, jadi ini nama si nomor 3 dan si nomor 2.
Di saat yang bersamaan, Liu Ruyan yang sudah lebih tenang, berjalan ke sisi kaca pelindung kandang harimau. Dia menatap jam dinding digital di koridor. Seketika dia tenggelam dalam pikirannya. 30 Desember 2025. Sepertinya, aku bereinkarnasi setengah tahun sebelum kebangkitan energi spiritual. Sesaat, ingatan dari kehidupan masa laluku langsung muncul di benakku. Kira-kira setengah tahun lagi, kabut merah besar yang misterius akan menyelimuti seluruh dunia. Dan di dalam kabut tebal itu, terkandung energi spiritual alam yang sangat pekat. Di bawah terpaan energi spiritual, hewan dan tumbuhan di seluruh dunia mulai berevolusi secara liar. Berbagai macam monster terus-menerus merebut ruang hidup manusia. Banyak manusia juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai jalan kultivasi. Yang terkuat di antara mereka bahkan mampu memindahkan gunung dan membelah lautan, serta hidup abadi. Aku yang mendengar suara hati Liu Ruyan pun langsung sedikit terkejut. Kebangkitan energi spiritual, setengah tahun lagi. Kalau begitu, kalian berdua harus semangat. Ya, bisa atau tidaknya kakak menjadi kuat dengan cepat. Semua tergantung pada kalian. Sementara itu, Liu Ruyan sudah mulai membuat rencana dalam hatinya. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak lagi. Aku harus bersiap-siap dengan baik sebelum kebangkitan energi spiritual. Dalam beberapa hari pertama setelah kabut darah turun, makhluk hidup di seluruh dunia akan mengalami evolusi tahap awal. Sedangkan tinggi rendahnya evolusi tahap awal ini, berkaitan dengan kekuatan fisik bawaan dari setiap makhluk hidup. Dalam setengah tahun ke depan, aku harus segera melatih fisikku, untuk menyambut terpaan kabut darah dalam kondisi terbaik. Tetapi, saat ini energi spiritual belum pulih. Jadi metode kultivasi dari kehidupanku yang lalu tidak bisa digunakan. Sepertinya, kalau mau melatih fisik, hanya bisa menggunakan metode fisik yang paling kasar. Aku yang sedang menguping pun langsung terkejut. Ternyata begitu, kalau begitu, aku juga harus melatih tubuhku dengan baik. Aku tidak mau kalah di garis start. Kemudian, aku langsung mengikuti Liu Ruyan, mulai berlari kencang mengelilingi kolam. Setelah berlari belasan putaran, Liu Ruyan lalu berjalan perlahan ke depan sebatang pohon besar. Dia terus-menerus memukul batang pohon itu dengan kedua telapak tangannya. Melihat itu, aku pun langsung menirunya. Aku memukul batang pohon itu dengan keras. Tapi di detik berikutnya, rasa sakit yang menusuk langsung terasa dari telapak kakiku. Kami saat ini masihlah anak harimau. Belum seperti harimau Siberia dewasa yang kulitnya tebal dan keras. Telapak kaki kami yang kulitnya masih tipis dan lembut beradu dengan kulit pohon yang kasar. Rasanya benar-benar menyakitkan. Saat ini, aku pun jadi kagum pada Liu Ruyan. Pantas saja dia bisa mencapai puncak. Keteguhan hatinya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Mengingat kebangkitan energi spiritual yang akan datang, aku menggertakkan gigi, dan sambil menahan sakit, aku kembali memukul batang pohon itu. Dan pergerakanku ini, tentu saja menarik perhatian Liu Ruyan. Makhluk ini ternyata meniruku. Sudahlah, kalau kamu bisa terus bertahan, bisa dibilang kamu seekor harimau biasa, cukup beruntung. Setelah berkata begitu, dia tidak lagi memedulikanku, dan terus memukuli dan menendangi batang pohon itu. Pemandangan ini, membuat Kincang yang bersembunyi tidak jauh dari sana, tiba-tiba tertawa mengejek. Hahaha, apa kedua orang bodoh ini sedang melatih tubuh? Metode yang sangat kasar, dengan mengandalkan metode latihan tubuh seperti ini. Bahkan jika berlatih sampai mati, tidak akan mungkin mencapai hasil yang hebat. Tapi, energi spiritual di tempat ini sangat tipis. Kalau ingin cepat menjadi kuat, selain mengolah kembali kitab iblis penelan langit, aku juga perlu memperkuat tubuh fisikku. Untungnya, aku punya metode tertinggi untuk melatih tubuh. Pernapasan kegelapan. Sambil berkata begitu, dia langsung mengangkat kepala, mulut, dan hidungnya. Lalu mulai mengembuskan dan menarik napas dengan cara yang berirama. Seluruh tubuhnya terus bergetar, mengeluarkan serangkaian suara yang aneh. Detik berikutnya, di sekujur tubuhnya, tiba-tiba muncul aura merah gelap yang tipis. Begitulah, setelah aku menyiksanya selama setengah bulan, kulit kayu di batang pohon yang ada di hadapanku sudah habis terkelupas. Hanya menyisakan bekas cakaran dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ini bisa dibilang bukti kerja kerasku selama setengah bulan ini. Tapi, dibandingkan denganku, Liu Ruyan jauh lebih hebat lagi. Sekarang, dia sudah beralih ke pohon ketiga. Sementara itu, Kincang yang berlatih dengan metode pernapasan khusus. Hanya dalam waktu setengah bulan, ukuran tubuhnya sudah jelas-jelas membesar. Tepat pada saat itu, seluruh tubuh kekarnya tiba-tiba bergetar. Auranya jelas meningkat pesat. Teknik pernapasan milikku ini memang metode penempaan tubuh yang tiada duanya. Kau tunggu saja pembalasan Raja Iblis ini. Mendengar itu, aku pun langsung terkejut. Bukan karena takut dia akan datang mencariku untuk membuat masalah, melainkan karena notifikasi sistem yang muncul tiba-tiba. Terdeteksi peningkatan kekuatan target terikat. Dongfang Kincang. Host mendapatkan umpan balik 10 kali lipat. Detik berikutnya, aku merasakan aliran hangat mengalir di dalam tubuhku. Daging dan sumsum tulangku seolah-olah ternutrisi kembali. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa panca indraku menjadi jauh lebih tajam. Bahkan serangga yang merayap di pohon dari kejauhan bisa kulihat dengan sangat jelas.
dan tubuh fisikku juga mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Kemudian, aku melihat batang pohon di hadapanku, lalu menebaskan telapak tanganku dengan keras. Terdengar suara krak, batang pohon itu pun patah seketika. Melihat itu, aku menatap telapak tangan kananku dengan sedikit tidak percaya. Kalau tamparan ini mengenai orang, pasti orang itu langsung babak belur, kan? Saat itu, aku melihat harimau kedua yang masih berada di atas batu, sedang berjuang keras untuk menjadi lebih kuat. Mataku dipenuhi dengan kekaguman. Hebat juga kau. Kedua, terus semangat, kakak percaya padamu. Lo, cepat tingkatkan kekuatanmu dan datanglah untuk balas dendam pada kakak. Ya. Setelah itu, aku langsung mencari sebuah batu besar yang mengilap, lalu berbaring telentang di atasnya, berjemur di bawah sinar matahari. Aku sudah berlatih dengan susah payah. Bukankah itu semua untuk memperkuat fisikku? Tapi, meskipun aku menyiksa diriku sampai babak belur, hasilnya masih jauh lebih lemah dibandingkan satu kali umpan balik dari sistem. Kalau begitu, buat apa latihan lagi? Coba, rebahan saja, kan lebih enak? Melihat itu, Liu Ruyan yang sedang berlatih di dekatnya langsung menunjukkan ekspresi jijik. Awalnya kukira kakak ini punya sedikit tekad. Ternyata dia menyerah hanya setelah bertahan selama setengah bulan. Sepertinya aku salah menilainya. Pemalas sepertimu tidak akan pernah bisa sukses. Setengah tahun lagi, kau hanya akan menjadi bangkai semut. Saat itu, Liu Ruyan kembali menatap kakak keduanya. Orang ini sifatnya penyendiri, setiap hari bersembunyi di pojokan sambil gemetaran tiada henti. Seperti orang yang sedang sakit. Aku benar-benar tidak tahu kenapa aku punya kakak seperti ini. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudahlah, bagaimanapun juga, kita ini saudara kandung. Untuk kedepannya, terpaksa aku akan menjadikan dua sampah ini sebagai tungganganku. Anggap saja ini untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di saat yang bersamaan, Qing Chang yang baru saja menyelesaikan satu putaran latihannya, juga melihatku yang sedang tidur. Seketika ia melontarkan ejekan, si bodoh ini Jingran tidur-tiduran di sini. Harimau biasa memang tetaplah harimau biasa, bukan hanya sangat bodoh, tetapi juga tidak punya pendirian. Bahkan penderitaan kecil dari latihan fisik ini saja tidak sanggup ia tahan. Tapi di detik berikutnya, teringat bahwa dirinya pernah dihina oleh makhluk rendahan seperti ini. Raut wajahnya seketika berubah. Ia menatapku yang sedang tertidur pulas dengan tatapan ganas. Ki dan darahnya melimpah, tulang dan dagingnya juga padat berisi. Daging dan darah orang ini pasti sangat lezat jika dimakan. Setelah aku memakan harimau ini, kekuatanku akan meningkat pesat, lalu aku akan memakan harimau ganas itu juga. Saat itu tiba, aku akan bisa keluar dari taman harimau ini, dan mengubah semua manusia bodoh ini, menjadi santapan darah untuk mengembalikanku ke puncak kekuatanku. Segera, ia langsung mendekatiku dengan sangat hati-hati. Langkahnya sangat ringan, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Sementara itu, aku yang sedang tidur mendengar suara di dalam benakku. Dan seketika rasa kantukku hilang. Si nomor 2 ini benar-benar tidak kapok. Ya. Berani-beraninya dia mau memanfaatkan waktu saat aku tidur untuk menyerangku. Kakak baiknya ini. Padahal selama ini aku sudah bersikap sangat baik padamu. Tepat saat cakar harimau Qing Chang yang tajam hendak mengenaiku, aku tiba-tiba melompat, langsung menerkamnya ke tanah, dan menahannya dengan sekuat tenaga. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat King sangat terkejut. Dia langsung ingin bangkit dan melarikan diri. Tapi saat ini, dia menyadari kekuatanku luar biasa besar. Hanya dengan satu cakar harimau saja sudah menekannya hingga tidak bisa bergerak. Sesaat, King bahkan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Orang ini setiap hari hanya tahu tidur bermalas-malasan. Bagaimana bisa kekuatannya begitu hebat? Raja Iblis ini ternyata bukan tandingannya. Liu Ruyan yang mendengar suara raungan menoleh untuk melihat. Dia mendapati aku dan King berkelahi lagi. Hatinya seketika dipenuhi rasa hina. Dua bodoh ini setiap hari hanya tahu berkelahi. Jika menjadikan dua kakak yang hanya tahu bertengkar ini sebagai tunggangan, membawa mereka keluar pasti akan menjadi bahan tertawaan orang. Memikirkan hal ini, hati Liu Ruyan menjadi teguh. Di masa depan, bahkan jika dia menerima dua ekor bodoh ini, dia sama sekali tidak akan membawa mereka keluar rumah. Setelah itu, Liu Ruyan juga malas melihat kami lagi. Dia melanjutkan melatih fisiknya sendiri. Sementara itu di sisi lain, terhadap King yang tidak mau berubah, aku tentu saja tidak akan memanjakannya. Kedua tanganku langsung menamparkan wajah harimaunya. Memangnya kenapa kalau di kehidupan sebelumnya dia adalah Raja Iblis? Sekarang bukankah dia hanya seekor harimau biasa? Di hadapanku, Kaisar Langit Harimau. Bahkan seekor naga pun harus tunduk dengan patuh. Setelah menamparnya dengan kejam sebanyak 81 kali, aku baru merasa puas, dan melepaskan King yang wajahnya sudah babak belur. Saat ini, dia hampir meledak karena marah. Kedua matanya seolah menyalakan dua bola api. Sayangnya, tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Balas dendam seorang kultivator iblis. 100 tahun pun belum terlambat. Tunggu sampai ilmu iblisku mencapai puncaknya. Aku pasti akan melahapmu, si bodoh ini. Tapi untuk sekarang, aku harus menahan diri terlebih dahulu. Memikirkan ini, King Chang langsung berpura-pura takut padaku. Dia buru-buru berdiri, sambil meratap.
dia kabur ke kejauhan. Namun, aku yang mendengar suara hati si nomor 2 ini merasa sedikit terkejut. Tak kusangka orang ini ternyata sangat sabar dan penuh perhitungan. Ya, bisa merendah dan bisa bangkit lagi. Aktingnya juga lumayan. Dengan tingkat kesabarannya ini, pantas saja orang ini bisa menjadi Raja Iblis di generasinya. Tapi, kalau mengingat umpan balik 10 kali lipat dari sistem, aku juga tidak khawatir, sekalipun dia diam-diam bermain licik. Dalam situasi di mana kekuatanku jauh melampauinya, akan sangat sulit untuk membahayakanku. Tapi, kedepannya aku harus sering-sering memberi pelajaran pada si nomor 2 ini. Supaya orang ini tidak bertindak bodoh dan menggangguku tidur. Selama beberapa waktu berikutnya, Liu Ruyan masih terus menempa tubuhnya dengan rajin. Sementara Qin Chang, setelah ku beri pelajaran, hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Hanya bisa bersembunyi di sudut dan berlatih dalam diam. Pernapasan kegelapan, saat Liu Ruyan mematahkan pohon besar di depannya dengan satu pukulan. Tubuh harimauku langsung bergetar, seluruh tubuhku memancarkan cahaya keemasan yang redup. Terdeteksi peningkatan kekuatan Liu Ruyan. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan umpan balik 10 kali lipat. Begitu suara notifikasi sistem berakhir, aliran panas yang hangat langsung mengalir ke dalam tubuhku. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa kualitas fisikku meningkat lagi. Aku pun segera membuka panel atribut untuk melihatnya. Tuan rumah, Lin Tianming. Ras, Harimau Siberia. Level 4. Melihat ini, mataku langsung berbinar. Kecepatan kemajuan ini terlalu cepat. Ya, adik-adikku tersayang. Saat ini, kakak hanya bisa mengandalkan kalian semua.